wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Vanessa Sabrina. Perkenalkan, nama saya Diana Lolita. Perkenalkan, nama saya Maya Dwi Astuti. Kami dari kelas 04 SAKM 002. Di sini kami akan menjelaskan kembali tentang sekolah pasar modal. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi. Apa sih investasi itu? Investasi adalah salah satu langkah penting dalam mengelola keuangan yang seringkali masih dianggap rumit oleh sebagian orang. Padahal, secara sederhana, investasi ini berarti kita menanamkan sejumlah uang atau aset yang kita miliki saat ini dengan harapan nilainya akan bertambah di masa depan. Jadi bukan hanya sekadar menyimpan uang, tetapi bagaimana uang tersebut bisa berkembang dan memberikan suatu keuntungan. Bentuk investasi tersendiri sangat beragam. Ada investasi dalam bentuk emas yang cenderung stabil nilainya. Lalu ada saham yang memberikan peluang keuntungan lebih besar tetapi juga memiliki risiko. Ada reksadana yang dikelola oleh manajer investasi, serta ada obligasi yang merupakan surat utang negara atau perusahaan, hingga properti seperti tanah, rumah yang nilainya itu bisa meningkat dalam jangka waktu yang panjang. Nah, masing-masing jenis investasi ini memiliki beberapa karakteristik dan tingkat resiko yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering tidak menyadari bahwa nilai uang itu terus berubah. Hal ini disebabkan oleh inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Akibat inflasi, uang kita ini yang dimiliki hari ini akan memiliki daya beli yang lebih rendah di masa depan. Contohnya itu uang Rp100.000 mungkin saat ini itu cukup untuk membeli banyak kebutuhan. Tetapi beberapa tahun yang akan datang, jumlah barang yang bisa dibeli itu dengan uang yang sama itu akan berkurang. Inilah alasannya mengapa menyimpan uang itu nggak cukup untuk menjaga nilai kekayaan. Disinilah peran investasi ini menjadi sangat penting. Dengan berinvestasi, kita memberikan kesempatan kepada uang kita untuk bekerja dan menghasilkan keuntungan. Jadi, uang itu tidak hanya diam di tabungan, tetapi berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Misalnya, ketika kita berinvestasi di reksadana atau saham, ada potensi keuntungan dari kenaikan nilai aset maupun dari pembagian hasil. Dengan cara ini, kita bisa melawan dampak dari inflasi tersebut dan bahkan bisa meningkatkan nilai kekayaan kita. Lalu selain itu, investasi juga sangat berguna untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Setiap orang itu memiliki impian, seperti melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, membeli rumah, membangun usaha, atau mempersiapkan dana pensiun agar masa tua kita itu lebih tenang. Semua tujuan itu akan lebih mudah dicapai jika kita sudah merencanakan dengan berinvestasi sejak dini. Meskipun dengan jumlah yang kecil, karena investasi ini penting bukan besar kecilnya jumlahnya, tetapi konsistensinya dengan waktu. Ada salah satu konsep penting dalam berinvestasi, itu disebut dengan compounding atau bunga berbunga, yang artinya keuntungan yang kita dapatkan itu kembali diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan lagi. Seiring berjalannya waktu, efek ini tuh bisa membuat pertumbuhan aset itu menjadi jauh lebih besar. Itulah mengapa orang yang mulai berinvestasi lebih awal biasanya itu memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan yang baru mulai di usia yang lebih tua. Namun penting juga untuk memahami bahwa investasi itu tidak selalu tanpa risiko. Setiap jenis investasi itu memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Semakin besar potensi keuntungannya, biasanya itu semakin besar juga risikonya. Oleh karena itu, sebelum mulai berinvestasi, kita perlu memahami produk investasi yang kita pilih, menyesuaikannya dengan kemampuan finansial, serta menentukan tujuan yang jelas. Jangan sampai investasi hanya ikut-ikutan tanpa pengetahuan yang cukup. Selain itu, penting juga untuk tidak tergoda dengan investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang singkat tanpa resiko. Karena dalam dunia investasi yang sehat, keuntungan itu selalu sejalan dengan adanya resiko dan waktu. Maka dari itu, edukasi finansial itu sangat penting agar kita mengambil keputusan yang bijak. Kesimpulannya, investasi ini bukan hanya untuk orang yang sudah memiliki banyak uang,
tetapi justru menjadi salah satu cara untuk membangun kekayaan sejak dini. Dengan memahami konsep dasar investasi, mengelola risiko, dan berinvestasi secara konsisten, kita itu bisa menciptakan masa depan dengan keuangan yang lebih aman, stabil, dan sejahtera. Semakin cepat kita memulai, semakin besar peluang kita untuk merasakan manfaat dari investasi tersebut di masa depan. Terima kasih, sekian. Selanjutnya materi yang akan dibahas oleh teman saya yaitu berupa inflasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang inflasi. Inflasi merupakan kondisi ketika harga barang dan jasa terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, inflasi dapat dirasakan ketika harga makanan, transportasi, biaya pendidikan, hingga kebutuhan pokok menjadi lebih mahal dibandingkan tahun sebelumnya. Akibat adanya inflasi, nilai uang yang dimiliki saat ini akan menurun di masa depan apabila hanya disimpan tanpa dikelola. Misalnya, uang 100.000 saat ini mungkin cukup untuk membeli beberapa kebutuhan. Tetapi beberapa tahun mendatang, jumlah barang yang dapat dibeli akan lebih sedikit karena harga terus meningkat. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami pentingnya investasi sebagai cara untuk menjaga dan meningkatkan nilai kekayaan agar tidak tergerus inflasi. Inflasi juga menjadi alasan mengapa seseorang tidak cukup hanya menabung. Menabung memang penting untuk kebutuhan darurat dan keamanan dana, tetapi investasi dibutuhkan agar nilai uang dapat berkembang mengikuti kenaikan harga barang dan jasa. Dengan berinvestasi, seseorang memiliki peluang memperoleh keuntungan yang dapat membantu mempertahankan daya beli di masa depan. Karena itu, pemahaman mengenai inflasi sangat penting agar masyarakat lebih bijak dalam mengatur keuangan dan mempersiapkan kondisi ekonomi jangka panjang. Selanjutnya, pilihan investasi dan sektor keuangan. Dalam dunia keuangan, terdapat berbagai pilihan tempat untuk mengelola dana investasi. Secara umum, sektor investasi dibagi menjadi sektor keuangan dan sektor non-keuangan. Pada sektor keuangan, masyarakat dapat memilih instrumen seperti perbankan, pasar uang, dan pasar modal. Sementara itu, sektor non-keuangan meliputi investasi aset real maupun komoditas seperti emas, properti, atau usaha. Setiap jenis investasi memiliki karakteristik, risiko, dan potensi keuntungan yang berbeda-beda, sehingga investor perlu memahami tujuan investasi sebelum menentukan pilihan. Perbankan dan pasar uang biasanya dipilih oleh masyarakat yang mengutamakan keamanan dan stabilitas. Meskipun tingkat keuntungan cenderung lebih rendah, di sisi lain, pasar modal memberikan peluang keuntungan yang lebih besar melalui instrumen seperti saham, obligasi, dan reksadana, tetapi juga memiliki resiko yang lebih tinggi. Sedangkan investasi pada aset real dan komoditas sering dipilih untuk perlindungan nilai aset dalam jangka panjang. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi, seseorang harus mempertimbangkan profil risiko, tujuan keuangan, serta jangka waktu investasi agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Selanjutnya, pengertian dan manfaat pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana untuk diinvestasikan melalui berbagai instrumen keuangan jangka panjang. Instrumen tersebut meliputi saham, obligasi, sukuk, reksadana, dan berbagai efek lainnya. Kehadiran pasar modal memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi karena menjadi sumber pendanaan bagi perusahaan maupun pemerintah untuk mengembangkan usaha dan menjalankan proyek pembangunan. Pasar modal memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat, pasar modal dapat menciptakan lapangan kerja dan profesi baru di bidang keuangan. Bagi investor, pasar modal menjadi sarana untuk menanamkan modal dan memperoleh keuntungan. Bagi perusahaan atau emiten, pasar modal membantu memperoleh tambahan modal usaha tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pinjaman bank. Selain itu, bagi negara, pasar modal dapat meningkatkan keterbukaan, profesionalisme, dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Dengan adanya pasar modal yang berkembang, pertumbuhan ekonomi nasional juga dapat meningkat karena perputaran dana dalam masyarakat menjadi lebih produktif. Selanjutnya, produk pasar modal. Pasar modal menyediakan berbagai produk investasi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan dan profil resiko investor. Salah satu produk yang paling dikenal adalah saham, yaitu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Saham memberikan potensi keuntungan yang tinggi melalui capital gain dan dividen, tetapi juga memiliki resiko fluktuasi harga yang cukup besar. Selain saham, terdapat surat utang atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan. Obligasi umumnya memberikan pendapatan tetap
berupa bunga atau kupon sehingga sering dipilih oleh investor yang menginginkan investasi lebih stabil. Selain saham dan obligasi, terdapat pula reksadana dan ETF yang dikelola oleh manajer investasi. Produk ini cocok bagi investor pemula karena dana akan dikelola secara profesional dan dapat dimulai dengan modal yang relatif kecil. Reksadana juga memberikan kemudahan diversifikasi karena dana investor ditempatkan ke berbagai instrumen investasi sekaligus. Dengan banyaknya pilihan produk pasar modal, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan, kemampuan, dan tingkat resiko yang siap dihadapi. Berikutnya saya akan membahas konsep dasar saham. Apa sih saham itu? Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Beberapa keuntungan saham itu cukup menarik. Yang pertama ada harga saham yang terjangkau. Sekarang banyak broker-broker yang memungkinkan beli saham itu hanya mulai ratusan ribu rupiah saja. Yang kedua, kita ikut memiliki perusahaan. Dengan membeli saham, kita secara tidak langsung punya bagian kecil dari perusahaan tersebut. Yang ketiga ada pembagian laba. Beberapa perusahaan rutin membagikan keuntungan kepada para pemegang saham. Jadi selain harga naik, kita bisa dapat penghasilan pasif. Yang keempat ada melawan inflasi. Dalam jangka panjang, saham cenderung memberikan return lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi. Berikutnya adalah konsep dasar obligasi. Apa sih obligasi? Obligasi adalah surat yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah kepada investor. Saat membeli obligasi, berarti kita meminjamkan uang kepada para penerbit obligasi. Lalu penerbit tersebut akan membayar kepada kita berupa bunga atau kupon secara berkala dan pokok utang saat jatuh tempo. Contoh sederhananya, kita membeli obligasi senilai 1 juta rupiah. Bunga obligasinya sebesar 6% per tahun. Maka kita bisa mendapat bunga sebesar 60.000 per tahun sampai dengan jatuh tempo. Ciri-ciri obligasi yaitu memiliki nilai nominal, ada jangka waktu atau jatuh tempo, memiliki bunga tetap atau mengambang, dan bisa diperjualbelikan di pasar modal. Komponen penting obligasi. Yang pertama ada nilai nominal, yaitu nilai obligasi yang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Yang kedua ada kupon. Kupon itu bunga yang diterima investor. Yang ketiga ada waktu jatuh tempo, yaitu waktu pengembalian dana pokok. Yang keempat ada yield, yaitu tingkat keuntungan yang diperoleh oleh investor. Berikutnya masuk ke konsep dasar sukuk. Sukuk adalah surat berharga syariah yang diterbitkan pemerintah atau perusahaan sebagai bukti kepemilikan atas suatu aset atau proyek yang menggunakan dananya itu dibatasi pada kegiatan sesuai dengan prinsip syariah berupa pembagian hasil sesuai dengan akad. Dan berikutnya ada pembahasan tentang reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari banyak investor yang kemudian dikelola oleh manajer investasi ke dalam berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Keuntungan penggunaan reksadana adalah modal awalnya yang cukup terjangkau, praktis dan mudah, dan kita tidak perlu lagi mengelola investasi tersebut karena sudah dikelola oleh profesional. Jadi, investor tidak mengelola uangnya sendiri, tetapi dikelola oleh profesional yang disebut manajer investasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam reksadana, yang pertama ada investor. Investor adalah orang yang menanamkan dana pada reksadana. Yang kedua ada manajer investasi. Manajer investasi itu adalah pihak yang mengelola dana investor dan menentukan investasi mana yang akan dipilih. Yang ketiga ada bank kustodian. Bank kustodian itu adalah pihak yang menyimpan dan mengawasi aset reksadana. Berikutnya ada jenis-jenis pasar reksadana. Dalam reksadana, pasar dibedakan berdasarkan instrumen tempat dana diinvestasikan. Berikut adalah jenis-jenis pasar pada reksadana. Yang pertama ada pasar uang. Reksadana pasar uang menginvestasikan dana pada instrumen jangka pendek seperti yang pertama deposito. Contohnya adalah sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat utang jangka pendek. Ciri-cirinya yaitu risikonya rendah. Yang kedua ada keuntungan relatif stabil. Yang ketiga cocok untuk investasi jangka pendek, dan yang keempat mudah dicairkan. Cocok untuk pemula dan dana darurat. Investasi ini kurang dari 1 tahun.
Yang kedua ada pasar obligasi atau pendapatan tetap. Dana diinvestasikan sebagian besar pada obligasi pemerintah atau perusahaan. Ciri-cirinya, risikonya sedang, return lebih tinggi dari pasar uang, pendapatan lebih stabil dan cocok untuk investasi jangka menengah, dan investor dengan risiko moderat. Yang ketiga ada pasar saham. Dana diinvestasikan pada saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Ciri-cirinya yaitu potensi keuntungan yang tinggi, risiko tinggi, nilai investasi dapat naik turun dengan tajam, dan cocok untuk investasi jangka pendek dan investor yang siap menghadapi risiko. Yang keempat ada pasar campuran. Dana ditempatkan pada kombinasi saham, obligasi, dan pasar uang. Ciri-cirinya yaitu risiko dan keuntungan seimbang, diverifikasi lebih baik, dan cocok untuk investor dengan profil risiko moderat, investasi jangka menengah hingga panjang, dan perbandingan jenis pasar reksadana. Jadi kesimpulannya, jenis pasar reksadana dapat dibedakan berdasarkan tempat investasi dan tingkat risikonya. Reksadana pasar uang memiliki risiko paling rendah, sedangkan reksadana saham memiliki potensi keuntungan dan risiko paling tinggi. Pemilihan jenis reksadana sebaiknya disesuaikan dengan tujuan dan kemampuan menghadapi risikonya. Berikutnya ada struktur pasar modal yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan struktur pasar modal. Di bagian paling atas ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang bertugas mengawasi keseluruhan kegiatan pasar modal agar aman dan teratur. Lalu ada BEI atau Bursa Efek Indonesia sebagai tempat terjadinya jual beli saham. Kemudian ada KPEI yang bertugas menjamin proses transaksi dan KSEI yang menyimpan data kepemilikan saham investor secara aman. Selain itu, ada perusahaan efek atau broker yang menjadi perantara antara investor dan pasar modal. Ada juga emiten, yaitu perusahaan yang menjual saham kepada masyarakat dan investor sebagai pihak yang membeli saham atau berinvestasi. Jadi, semua pihak dalam struktur pasar modal memiliki peran masing-masing agar kegiatan investasi berjalan lancar dan terpercaya. Analogi pasar modal ibarat mall. Pasar modal dapat dianalogikan seperti sebuah mall. Mengelola mall diibaratkan sebagai OJK, BEI, KPEI, dan KSEI yang mengatur dan menjaga sistem pasar modal berjalan dengan baik. Toko di dalam mall diibaratkan sebagai perusahaan efek atau broker. Produk yang dijual adalah saham atau produk investasi dari perusahaan emiten, sedangkan pembeliannya adalah investor. Jadi, investor datang ke pasar modal melalui broker untuk membeli produk investasi seperti orang yang berbelanja di mall. Baik, berikutnya merupakan penjelasan tentang emiten yang terus bertambah. Perusahaan tersebut berasal dari berbagai sektor seperti perbankan, kesehatan, makanan, transportasi, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia terus berkembang dan memberikan banyak pilihan investasi bagi masyarakat. Perlindungan pasar modal di pasar modal Indonesia. Di pasar modal terdapat dana perlindungan permodal atau DPP yang berfungsi melindungi aset investor jika terjadi masalah, seperti penyalahgunaan dana atau kehilangan aset investasi. Dana perlindungan ini dikelola oleh lembaga yang sudah menjadi izin dari OJK, sehingga investor bisa merasa lebih aman saat berinvestasi. Tujuan adanya perlindungan ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia. Kenali ciri-ciri investasi bodong. Biasanya investasi bodong menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat dan sering mengatakan pasti untung tanpa risiko. Selain itu, perusahaan investasi tidak memiliki izin resmi dari OJK dan kadang menggunakan sistem member get member atau MLM, berkedok investasi. Ada juga investasi yang membuat dana tidak bisa diambil dalam jangka waktu tertentu. Karena itu, sebelum berinvestasi, kita harus selalu mengecek legalitas perusahaan dan jangan mudah tergiur janji keuntungan besar. Sekian pemaparan materi tentang pasar modal. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.